Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Mayasari dengan NIM 2305822 dengan program studi pendidikan sosiologi. Baiklah, melalui video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan, yaitu mengenai analisis peluang dan ide wirausaha. Nah, analisis lingkungan bisnis, lingkungan apa aja yang terkait dengan organisasi. Secara garis besar, lingkungan organisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Dan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Lingkungan internal adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program kebijakan hingga denyut nadinya organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah pemilik atau owner, para pengelola, para staf atau karyawan, serta lingkungan fisik organisasi. Lingkungan eksternal dalam kegiatan operasional perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan adalah pelanggan, pesaing, pemasok, dan partner strategi. Sedangkan lingkungan makro perusahaan adalah pembuat peraturan atau regulator, pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Kegiatan bisnis merupakan sistem yang tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Dalam konsep ini, bisnis sebagai suatu sistem organisasi menjadi suatu kesatuan dengan sistem lainnya, yaitu lingkungan yang melingkupinya. Organisasi bisnis berada dalam sebuah lingkungan dapat menjadi faktor pendorong atau faktor penghambat organisasi bisnis. Kegiatan organisasi dapat mengubah lingkungan, sebaliknya lingkungan akan mendorong perusahaan pada organisasi bisnis. Pada dasarnya, ada dua faktor lingkungan yang berpengaruh pada aktivitas bisnis, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan dan mempengaruhi organisasi secara langsung. Elemen-elemen tersebut dapat berupa pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan lain-lain sebagainya. Sementara itu, lingkungan sosial meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Analisis peluang usaha, memahami pasar dan pelanggan. Yang pertama, seorang wirausaha mesti mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat. Yang kedua, seseorang wirausaha harus merancang penawaran pasar yang memuaskan dan membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan yang lebih besar. Yang ketiga, wirausaha mesti berorientasi pada hasil dari memahami pasar, yaitu peningkatan pendapatan jangka panjang, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan merupakan suatu pernyataan dari perasaan kekurangan yang dirasakan manusia. Keinginan merupakan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Yang permintaan ini merupakan suatu hal yang didukung oleh daya beli dan keinginan akan menjadi permintaan. Penawaran ini merupakan kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Peluang. Di sekitar kita terdapat banyak peluang.
Bagi seorang yang mempunyai kepekaan kreativitas inovasi, serta keberanian dalam mengambil resiko, setiap aspek kehidupan menimbulkan peluang. Peluang muncul karena yang pertama adanya masalah, yang kedua adanya kebutuhan, yang ketiga adanya keinginan, yang keempat karena adanya diciptakannya ide dan gagasan berwirausaha. Wirausahawan atau entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan produk baru dengan ide baru dan membangun bisnis dengan konsep baru. Kegiatan ini menuntut kreativitas dan sebuah kemampuan untuk melihat pola-pola dan tren-tren yang berlaku untuk menjadi seorang wirausaha atau Aprilian. Tidak cukup dengan mengandalkan kreativitas dalam membuat dan merancang produk baru, namun keberhasilan dalam berwirausaha juga dikaitkan dengan bagaimana seseorang dapat bertahan dengan kegigihan dan ketangguhan dalam melaksanakan usahanya. Nah, gagasan dan ide usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide dan usaha. Menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak untuk seorang wirausaha. Gagasan ini adalah hal yang menjadi awal penciptaan suatu usaha. Sekarang ini banyak orang percaya bahwa gagasan adalah suatu kekayaan intelektual seperti hak cipta atau paten. Oleh karena itu, gagasan memiliki nilai tinggi yang patut dilindungi di bawah payung hukum untuk memastikan kreativitas seseorang tidak diplagiasi oleh orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengartikan ide sebagai rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Ide yang sudah dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah karya cipta. Jika sudah ada ide, hal pertama yang harus dilakukan adalah bergerak, karena tanpa itu, ide hanyalah menjadi sebuah pemikiran saja. Upaya dalam melakukan tindakan usaha diiringi dengan perbaikan dan perpaduan ide lainnya untuk memantapkan suatu karya cipta usaha. Hal inilah yang harus mendapatkan apresiasi hukum dan perlindungan agar tidak terjadi pencurian ide yang merupakan karya cipta seseorang. Sedangkan usaha yaitu kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau fisik untuk mencapai suatu maksud. Dalam ruang lingkup tertentu, pengertian usaha dapat disamakan dengan pekerjaan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang dibangun. Munculnya ide wirausaha, ide bisnis tidak akan muncul secara tiba-tiba. Salah besar apabila memiliki anggapan bahwa ide bisnis itu hanya ditunggu saja dan akan datang secara tiba-tiba tanpa pusing-pusing untuk mencarinya. Ide bisnis itu datang apabila kita berusaha mencarinya dengan meninggali informasi dan pandai membaca peluang yang memungkinkan untuk membuat suatu usaha baru. Terkadang suatu ide itu muncul pada saat kita sedang berpikir keras menentukan bidang bisnis yang kita buat. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam melihat dan menilai peluang bisnis akan lebih mudah menangkap ide yang dapat dijadikan peluang. Ide yang muncul sebaiknya dituangkan dalam bentuk perbuatan bisnis dalam skala kecil terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi persoalan dan risiko yang tidak terduga yang muncul akibat kekurangannya pertimbangan dan perhitungan pada hal-hal yang tidak hadir dalam analisis usaha. Kepandaian dalam membaca peluang bisnis penting dimiliki dan diasah oleh seseorang wirausaha. Karena ide bisnis muncul dengan membutuhkan kepandaian dan kreativitas, dan mengaktualisasinya realistis dari ide yang dimunculkan perlu mendapatkan dukungan dari karakteristik yang ada di dalam diri seseorang wirausaha. Seorang wirausaha membutuhkan kepandaian dalam membaca peluang bisnis, mengamati kondisi sekitar, berpikir kreatif untuk menentukan suatu bisnis dan apa yang mungkin banyak diminati oleh para konsumen.
Nah, sampai disitulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.